Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Tetap sehat, tetap semangat ya. Haleluya. Saudara, tema kita hari ini kita akan berbicara tentang kesehatan rohani. Ya. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Saudaraku, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu pernah datang ke dalam dunia. Tuhan menjelma sebagai manusia, dia datang ke dalam dunia. Dan ketika pertama kali dia datang, dia menemui umatnya, umat Allah. Umat Israel disebut umat Tuhan, saudaraku. Tetapi umat Tuhan tidak mengenal dia. Umatnya menolak dia. Ya. Bahkan kelompok yang terbesar di dalam mereka, yaitu kelompok Farisi, sangat menentang Yesus. Padahal mereka ini paham kitab suci. Mereka orang-orang yang terdidik, seperti Paulus salah satunya dari Farisi. Mereka sangat terdidik. Mereka paham nubuatan dalam kitab suci tentang kedatangan Mesias, tentang kedatangan Yesus. Seharusnya mereka menyambut kedatangan Yesus, tetapi justru mereka ini menentang, melawan, menolak Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan apa ketika Tuhan Yesus melihat tingkah laku mereka, saudaraku? Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa mereka itu disamakan dengan apa, saudara? Saya akan bacakan firman ini, saudara. Saya akan bacakan buat saudara di dalam Matius 11 ayat 16. Ketika Tuhan Yesus melihat hidup mereka, melihat sikap mereka, maka Tuhan Yesus katakan di dalam ayat firman Tuhan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus menyamakan mereka ini seperti anak-anak yang sedang bermain. Ya. Jadi orang-orang umat Allah yang menolak Yesus, saudaraku, mereka ini disamakan dengan anak-anak yang sedang bermain. Ya. Jadi anak-anak yang sedang bermain, mereka sedang bermain, ada seseorang mengajak teman-teman yang lain untuk bermain, saudaraku. Ketika mereka bermain di dalam permainan pernikahan, nah, pada saat permainan itu dimulai, anak-anak itu karena dia tidak suka, dia tidak senang permainan itu, mereka ngambek, saudara. Mereka diam saja, mereka tidak ikut menyanyi, mereka tidak bersuka cita, ya, mereka tidak tiup seruling, saudaraku. Nah, ketika permainan pernikahan ini mereka tidak suka, maka kemudian mereka menggantikan permainan yang lain, permainan perkuburan, ya. Nah, pada saat permainan itu dimulai, mereka juga tidak suka, mereka tidak senang, mereka ngambek, mereka diam aja, ya. Mereka tidak menangis, mereka tidak berduka. Akhirnya anak-anak ini, jadi kedua permainan ini mereka tidak main, saudaraku, karena mereka tidak suka, mereka tidak senang, mereka ngambek, akhirnya bubar, mereka pergi, saudaraku. Nah, saudaraku, inilah anak-anak kecil, saudaraku, ketika dia bermain, dia enggak senang, dia enggak suka, dia ngambek, dia tinggalkan, saudaraku. Ya, saudaraku, artinya apa bagi kita, saudaraku? Nah, di dalam kita mengikuti Tuhan, saudara, kita jangan seperti anak kecil, saudara. Jangan seperti anak-anak. Ya. Anak-anak itu berbicara tentang suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Ya. Kita jangan seperti anak-anak. Kita ini kan waktu kita anak-anak, kita punya pikiran seperti anak-anak. Tapi setelah kita dewasa, kan kita punya pikiran yang dewasa. Ya, pikiran orang dewasa bukan senang atau tidak, bukan hanya mau terima senangnya aja, saudaraku. Ya, kita ini ikut Tuhan itu bukan hanya urusan senangnya aja, saudaraku. Tidak senangnya juga kita harus terima.
Ya. Jadi saudaraku, ketika kita juga mendengarkan firman, kita dengar khotbah, juga bukan kita menerima yang kita senang saja. Ya. Banyak orang percaya, saudaraku, dia mendengarkan firman, dia mau dengarkan yang enak didengar, yang enak didengar oleh kuping. Pak Pendeta, kita ini udah banyak masalah, jangan bicara yang susah-susah, yang enak-enak didengar. Ya. Jadi firman Tuhan bukan seperti itu, saudaraku. Firman Tuhan kadang-kadang berbicara tentang menyenangkan hati kita, tapi kadang firman Tuhan juga berbicara tentang teguran, nasihat, teguran, didikan kepada kita. Ya. Jadi kita tidak bisa mendengarkan firman hanya mau mendengarkan, menyenangkan kuping kita, hati kita, saudaraku. Ya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini, dia adalah bayi rohani. Ya. Dia mau makan makanan yang lembut. Kalau dia keras sedikit, dia gak kuat. Nah, kalau kita seperti itu, kalau saudara seperti itu, sampai kapanpun akan menjadi bayi rohani, nggak dewasa-dewasa. Ya. Orang dewasa bukan seperti itu. Ya. Ketika dia mendengarkan khotbah, dia dengarkan baik-baik, dia simak baik-baik. Ketika khotbah itu ya membuat hatinya tersayat-sayat, ya, membuat kepalanya panas, dia akan berkata, Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Ya, aku akan berubah, Tuhan. Ya. Tetapi reaksi orang bayi rohani tidak seperti itu. Ya. Reaksi seorang bayi rohani itu, dia ngambek, saudara. Ya. Setiap kali firman dia dengar membuat dia tidak senang, tidak suka, saudaraku, dia ngambek, dia marah, saudara. Ya. Dia tidak happy, saudaraku. Jadi bukan seperti itu, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan seharusnya kita bertumbuh dengan dewasa. Ya. Tuhan memberikan pengajaran bukan hanya makan bubur saja, saudaraku. Kalau kita hanya makan makanan bubur itu untuk anak, untuk bayi, saudaraku, tetapi kita juga harus makanan keras. Amin. Ya. Jadi bukan yang senang di kuping atau di hati kita, saudaraku. Ya. Jadi di dalam kita mengikuti Tuhan, saudaraku, itu bukan berbicara senang atau tidak, saudara. Ya. Kita ini adalah orang yang dewasa. Kita adalah orang yang bertanggung jawab. Di dalam ikut Tuhan bukan hanya mau terima yang baiknya saja. Yang tidak baik pun kita harus terima. Apa yang dikatakan Ayub? Ayub juga seperti itu. Ketika dia mengalami ujian, saudaraku, dia katakan kalau kita ikut Tuhan, kita jangan hanya mau terima yang baik saja. Yang tidak baik pun kita harus terima. Itu satu kedewasaan kita, saudaraku. Ya. Tetapi kalau bayi rohani, dia tidak seperti itu pikirannya, saudara. Ya. Jadi kita harus terima yang baik juga yang tidak baik. Kita bukan hanya terima yang dia dari Tuhan yang baik aja. Yang diterima itu berkat aja yang diterima. Ya. Yang diterima itu mukjizat aja. Tapi giliran mau minta berkorban, dia nggak mau. Dia hanya mau terima berkat. Dia hanya mau terima mukjizat. Dia hanya mau terima keselamatan. Ya. Tetapi ketika berbicara tentang penderitaan, dia nggak mau. Itu bayi rohani, saudaraku. Ya. Maka kita harus membangun diri kita. Ada satu kedewasaan kita, saudaraku. Ada satu kedewasaan kita. Kita ikut Tuhan, kita akan terima baik itu baik atau tidak, saudaraku. Itu disebut orang setia, saudara. Ya. Orang setia hidupnya seperti itu. Orang yang setia kepada Tuhan, dia bukan hanya mau terima yang baik saja, yang tidak baik pun dia terima, saudara. Ya. Sama juga di dalam rumah tangga seperti itu. Ya, suami istri, dia bukan hanya mau terima yang baik aja. Yang baik juga dia terima, yang tidak baik dia juga terima. Maka ketika kita di dalam pernikahan kan ada ucapan apa? Ketika suka dan duka tetap setia. Ya.
Waktu sehat atau sakit tetap setia mengasihi. Amin. Waktu berkelimpahan atau kekurangan tetap setia. Amin. Jadi saudaraku, kita ini mengikuti Tuhan. Jadi kita harus belajar lebih dewasa lagi. Kita harus terima, baik itu yang baik atau tidak, kita harus terima. Amin. Itulah orang yang dewasa rohaninya. Amin. Ya. Nah, jadi kesehatan rohani yang pertama dibutuhkan apa? Kedewasaan rohaninya, saudaraku. Ya, itu ada. Jadi orang yang sehat itu jangan sampai dia dari tahun ke tahun ikut Tuhan Yesus tapi tetap bayi rohani. Ya, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, ya. Jadi bukan seperti itu. Kita adalah orang dewasa. Kita punya pikiran yang dewasa. Kita bukan anak-anak lagi. Amin. Nah, saudaraku, hal yang kedua di dalam kesehatan rohani. Nah, Tuhan Yesus juga seringkali juga menyinggung orang-orang Farisi, saudaraku. Yang kedua adalah sombong rohani. Ya, kesehatan rohani itu, ya, dia tidak sombong rohani, saudara. Jadi orang Farisi ini dia sombong rohaninya, saudaraku. Dia menganggap dirinya itu paling benar. Ya, dia menganggap dirinya itu paling suci. Seringkali dia menghakimi orang. Ya, dia menghakimi Yohanes Pembaptis. Dia menghakimi Yesus, saudaraku. Ya, dia menganggap dirinya paling benar, saudaraku. Jadi orang yang sombong rohani seringkali hidupnya seperti itu. Dia menganggap dirinya paling benar, paling suci. Orang lain itu dianggap nggak benar, sesat, tapi dianya yang paling benar. Nah, itu orang yang sombong rohani. Jadi orang yang sombong rohani itu bukan datang dari Tuhan, itu datang dari iblis, saudaraku. Ya, jadi kalau orang datang daripada Tuhan, dia punya kerendahan hati, saudaraku. Walaupun dia dipakai Tuhan seperti apa, dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, seringkali bahwa orang Farisi ini dia menghakimi Yohanes, dia menghakimi Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis, ya, dia tinggal di padang gurun. Yohanes Pembaptis tidak berkumpul dengan mereka. Yohanes Pembaptis dikatakan bahwa dia makan belalang, makan madu, saudara. Dia berpakaian juga pakai kulit binatang, saudaraku. Dia tinggal di padang gurun. Nah, karena dia tidak bergaul dengan mereka, maka orang Farisi katakan dia kerasukan setan. Karena banyak di padang gurun. Ya. Yesus juga sama. Yesus berkumpul dengan mereka, hidup bersama mereka, ya, makan bersama mereka, makan dengan orang berdosa. Dan mereka katakan apa? Yesus itu rakus, pelahap. Ya, ada saja, saudaraku. Ya, jadi mereka itu menghakimi Yohanes Pembaptis, menghakimi Yesus. Ya, tetapi saudaraku, firman Tuhan katakan apa? Saya akan bacakan kepada saudara. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ya, jadi mereka boleh menghakimi Yohanes Pembaptis, tetapi perbuatan dari Yohanes Pembaptis itu membuktikan apa yang dilakukan itu benar. Ya. Mereka menghakimi Yesus, tetapi perbuatan Yesus itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah benar. Ya. Jadi saudaraku, ketika mereka menghakimi Yohanes Pembaptis, ya, tetapi buktinya apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ketika dia melayani, banyak orang bertobat, banyak orang dibaptis, banyak orang menjadi muridnya. Ya, ketika di zaman Yohanes Pembaptis terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Sebelumnya tidak seperti itu, saudaraku. Ya, ya. Walaupun orang Farisi menghakimi dia, tetapi perbuatannya membuktikan bahwa apa yang dilakukan Yohanes itu benar. Amin. Sama juga Tuhan Yesus. Dia menghakimi Yesus,
rakus, ya, pelahap. Tetapi apa yang Yesus lakukan ketika dia berkhotbah, ya, orang mendengarkan khotbahnya sangat mereka kagum, luar biasa, ya, kuasanya luar biasa. Mereka mengajarkan, mereka yang mendengar diajarkan bagaimana mereka menjadi seorang pribadi yang punya kuasa. Tidak seperti orang-orang Farisi mengajar, menguasai mereka. Beda apa yang Yesus ajarkan. Ketika dia lihat apa yang Yesus ucapkan, penuh kuasa. Ketika dia mengusir setan, setan itu pergi. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia katakan sembuh, sembuh. Semua orang yang datang kepada Yesus, semua sakit, termasuk sakit apapun, semuanya disembuhkan. Ya. Bahkan orang mati pun bangkit. Bahkan orang, saudaraku, tidak punya makanan, dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki semuanya makan sampai kenyang, saudaraku. Itu Tuhan Yesus lakukan. Perbuatannya membuktikan bahwa Yesus, apa yang dilakukan itu, dia adalah melakukan yang benar. Dia adalah benar. Amin, saudaraku. Oleh karena itu firman Tuhan berkata apa, saudaraku? Pohon itu dilihat dari buahnya, saudaraku. Ya, buah yang dihasilkan, ya, buah yang dihasilkan, ya. Jadi pohon itu dilihat dari buahnya. Jadi orang, manusia itu dilihat dari buahnya. Orang percaya itu benar atau tidak, saudaraku, dilihat dari buahnya. Maka firman Tuhan katakan, buah yang baik akan menghasilkan, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang manis akan menghasilkan buah yang manis. Tidak mungkin pohon yang manis menghasilkan buah yang asam. Buah yang asam pasti menghasilkan buah yang asam. Pohon yang asam pasti akan menghasilkan buah yang asam. Tidak mungkin pohon yang asam menghasilkan buah yang manis. Pohon anggur menghasilkan buah anggur. Tidak mungkin tumbuhan beruri bisa menghasilkan buah anggur. Amin. Jadi saudaraku, buah itu, ya, jadi pohon itu bisa lihat dari buah yang dihasilkan. Amin. Ya. Saudaraku, di zaman kita ini, ya, banyak Farisi yang model seperti ini. Mereka sombong rohani. Orang yang sombong rohani selalu menganggap dirinya paling benar, paling suci. Gereja kami paling benar. Gereja A itu sesat. Ya, ajarannya nggak benar. Gembalanya mata duitan. Gereja B juga sama. Gereja C juga sama. Sampai gereja Z juga sama. Tapi hanya dirinya yang benar. Semuanya nggak benar. Itu orang yang sombong rohani, saudaraku. Ya. Orang-orang yang sombong rohani, saudaraku, seringkali memaksa keinginannya kepada orang lain. Ya. Saudara bisa bayangkan tidak, saudaraku? Kita ini di dalam umat Tuhan, saudaraku. Di dalam gereja. Gereja kita itu banyak aliran, saudara. Ya. Banyak aliran. Kenapa banyak aliran, saudaraku? Orang punya pengalaman rohani yang berbeda-beda. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa pengalaman rohani kita kepada orang lain, saudaraku. Ya. Kita harus saling menopang, kita harus saling mendukung. Ya. Kita bukan saling menghakimi. Ya. Kalau kita menghakimi, saudaraku, seringkali pekerjaan Tuhan rusak, saudara. Maka seorang yang sehat rohaninya, saudaraku, dia punya kerendahan hati. Ya. Dia bukan sombong rohani. Walaupun dia pintar, walaupun dia memahami kitab suci, dia tetap punya kerendahan hati. Ya. Ya, walaupun dia hidupnya sudah benar, dia tetap punya kerendahan hati. Dia tidak akan menghakimi orang.
Amin, saudaraku. Ya. Jadi kalau orang mulai menghakimi orang lain, saudaraku, seringkali dia anggap rendah. Kalau di dalam gereja, dia kalau sombong rohani, ketika orang berkhotbah dia nggak mau dengar, saudaraku. Dia menganggap dirinya udah benar, saudara. Ya. Bahkan banyak model yang seperti ini. Kadang baru baca satu buku, aduh udah kayak pakar aja. Gimana baca 1000 buku? Ya. Jadi kita tidak bisa seperti itu, saudaraku. Kita harus membangun kita punya satu kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati kita itu sangat diperlukan, saudaraku. Ya. Jadi dari buah itu, ya, dari buah itu membuktikan pohonnya itu seperti apa. Kalau seorang yang sombong, saudaraku, sombong rohani, berarti pohonnya itu ada yang gak beres, saudara. Ada yang gak beres. Seringkali menghakimi orang berarti pohonnya itu gak beres. Orangnya itu gak beres, saudaraku. Jadi dari buahnya itu kita mengenal pohonnya. Amin. Ya. Nah, dari buahnya itulah kita harus pegang dari buah kita itu. Buah yang kita hasilkan itulah, itu membuat iman kita tetap teguh, saudaraku. Tidak goyah. Jadi iman kita ini tidak bisa ditentukan orang lain. Iman kita tidak bisa ditentukan kata orang lain, saudaraku. Dengan buah itu kita bisa menilai diri kita. Apakah selama ini yang kita lakukan itu benar atau tidak? Apakah ketika kita di dalam gereja kita dapatkan pengajaran itu benar atau tidak? Dari buahnya itu, saudaraku. Suatu kali ada jemaat bertanya kepada saya. Dia katakan, Pak Pendeta, ya, saya lihat bahwa jemaat kita ini tidak bertumbuh. Ya, saya juga merasakan tidak bertumbuh. Saya tanyakan, apa maksud bertumbuh? Saya mengembalakan saudara. Saya tahu kemajuan saudara itu luar biasa. Kenapa kamu berkata itu tidak bertumbuh? Ya. Saya katakan, dulu ya, saudara sering sakit-sakitan. Tapi sekarang sehat. Dulu keluar masuk rumah sakit, nggak ada sehat-sehatnya. Tapi sekarang bertahun-tahun engkau tetap sehat. Engkau bisa melakukan pekerjaanmu di dalam bisnismu. Ya. Karirmu begitu bagus. Bisnismu begitu bagus. Bahkan semakin kaya. Rumah tangga dulu berantakan. Suami berjalan sendiri, istri berjalan sendiri. Sekarang rumah tanggamu itu begitu harmonis. Begitu bahagia. Anak-anak begitu bahagia. Dulu engkau tidak paham kitab suci, firman Tuhan. Tapi sekarang pemahaman kamu luar biasa. Kemajuannya luar biasa. Dulu engkau tidak bisa melayani, tapi sekarang engkau sudah sampai sekarang tetap melayani. Tetap semangat melayani. Tetap bisa berdiri di mimbar. Saya katakan, apakah ini bukan pertumbuhan? Renungkan baik-baik. Ini buah yang kamu hasilkan itu, apakah ini bukan pertumbuhan? Siapa yang mengatakan tidak ada pertumbuhan? Saya yang mengembalakan, saya tahu pertumbuhanmu. Saya tahu betul bagaimana kemajuanmu di dalam Tuhan. Maka sejak saat itu, saudaraku, dia sadar bahwa ternyata ada buah yang dihasilkan itu. Ya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jujur di dalam diri kita, saudaraku. Ya. Kita harus jujur di dalam diri kita. Kita menghasilkan buah-buah yang baik. Ya. Jangan kita dengar kata orang.
Orang lain itu tidak tahu, saudaraku, bagaimana perjalanan kita, perjalanan saudara di dalam mengikuti Tuhan. Bagaimana sejarahnya saudara mengikuti Tuhan. Orang lain tidak tahu, saudaraku. Orang lain taunya menghakimi. Tetapi saudaraku, hanya dirimu yang tahu. Dari buahnya itu sesungguhnya bisa menunjukkan, ya, saudara itu ada pertumbuhan atau tidak. Ya. Jadi ini saudaraku. Jadi Tuhan mengingatkan kita, saudara, di dalam kita mengikuti Tuhan, kesehatan rohani itu, saudaraku, ya, ditentukan kita perlu ada satu kedewasaan rohani. Yang kedua, kita jangan menjadi orang yang sombong rohani, saudaraku. Tetap kita merendahkan diri, ya. Ya, kita ketemu orang percaya mungkin dari gereja lain, kita tetap menghormati mereka, kita tetap mendukung mereka, kita tetap mengasihi mereka, tetap kita percaya dengan apa, dengan yang kita jalankan, ya, kita jalankan kita, karena kita juga bisa melihat buah-buah yang kita hasilkan itu membuktikan apa yang ajaran yang kita terima itu adalah benar, ya, itu membuktikan, saudaraku. Tetapi orang-orang yang sombong rohani seringkali dia berbicara teorinya saja, saudaraku, tapi dia tidak memahami praktiknya seperti apa. Nah, oleh karena itu, saudaraku, dari perbuatan kita, dari buah kita itu bisa membuktikan apakah apa yang Anda lakukan itu benar atau tidak. Itu bisa membuktikan. Amin. Oleh karena itu, inilah firman Tuhan. Saya sangat percaya saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati.